Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Yelvi Channel. Nah teman-teman, kemarin kan sudah saya berikan latihan soal. Tetapi untuk soal berikutnya, alangkah lebih baiknya teman-teman belajar terlebih dahulu terkait dengan kurikulum merdeka. Kenapa harus kurikulum merdeka teman-teman? Karena kurikulum merdeka saat ini menjadi salah satu opsi ya, atau pilihan yang disarankan, begitu ya, untuk diikuti, untuk dianut oleh satuan pendidikan, baik formal maupun non formal, begitu teman-teman. Jadi memang belum diwajibkan, tapi disarankan, dan saya yakin nanti soalnya akan keluar tentang kurikulum merdeka. Jadi tolong teman-teman saat ini bisa kosongkan gelasnya terlebih dahulu. Mari kita sama-sama nanti diisi dengan materi kurikulum merdeka. Tapi bagi yang belum subscribe, boleh subscribe terlebih dahulu, lalu like, komen, dan nyalakan loncengnya biar nanti nggak ketinggalan video aku berikutnya. Oke, kita mulai dari pengertian kurikulum merdeka terlebih dahulu. Kurikulum merdeka itu kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten yang disajikan kepada siswa akan lebih optimal dengan tujuan agar peserta didik dapat memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep serta menguatkan kompetensi. Jadi secara sederhana seperti ini teman-teman. Kurikulum merdeka itu dibuat atau dirancang meskipun pembelajarannya itu sangat beragam, namun konten atau materi yang diberikan kepada peserta didik itu lebih optimal dan juga lebih variatif teman-teman. Jadi tidak monoton hanya mengajar di dalam kelas, hanya dengan metode ceramah, seperti itu, tidak monoton. Jadi itu akan membuat peserta didik lebih memahami materinya, ya. Jadi secara sederhananya seperti itu teman-teman. Coba kita next ya. Jadi tujuan Kumer adalah yang pertama, membuat sekolah dan pemerintah daerah memiliki otoritas untuk mengelola sendiri pendidikannya sesuai dengan kondisi di daerahnya masing-masing. Ini adalah hal yang sangat penting. Kenapa? Karena di seluruh Indonesia itu tidak boleh disamaratakan teman-teman. Misal daerah saya agak pelosok dengan orang-orang yang ada di kota. Tentu pendidikan yang diterima itu teman-teman ya, meskipun materi yang diberikan sama, tapi cara kita untuk menyajikan materi yang kita berikan itu harus berbeda karena disesuaikan dengan kondisi di daerahnya masing-masing, begitu. Kemudian membentuk SDM yang berkualitas, unggul dan berdaya saing tinggi, menyiapkan bangsa untuk menghadapi tantangan Global Era Revolusi 4.0, kemudian menguatkan pendidikan karakter melalui profil belajar Pancasila, menjadi kurikulum baru yang sejalan dengan tuntutan pendidikan abad ke-21 dan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia secara keseluruhan. Jadi memang tujuannya itu selaras dengan apa yang memang menjadi poin pentingnya teman-teman. Jadi misalkan tujuan dari kurikulum merdeka ini kan memang meningkatkan mutu, begitu ya. Dan saya yakin memang kurikulum merdeka itu menjadi pilihan yang tepat untuk direalisasikan di negara kita. Kenapa? Karena dengan metode-metode ataupun cara yang variatif untuk memberikan materi kepada peserta didik, tentu itu akan lebih disenangi. Jadi peserta didik tidak hanya datang, duduk dalam kelas, mendengarkan, menjawab soal, mengerjakan ujian tertulis, pulang, nggak hanya seperti itu, tapi lebih variatif sehingga membuat peserta didik itu merasa senang untuk belajar gitu. Nah, mengapa sih kok kurikulum merdeka gitu ya? Nah, kurikulum merdeka itu memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk bersama menciptakan pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Jadi gini teman-teman, kurikulum merdeka itu membebaskan pendidik untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Jadi pendidik itu bebas, kamu hei Bu Guru, Pak Guru, kamu tuh kalau pakai Kumer itu bebas loh, mau ngajarnya seperti apa, mau caramu seperti apa menyampaikan ke peserta didik. Yang penting adalah peserta didik itu merasa nyaman, merasa bahwa yang disampaikan oleh
pendidik ya, pendidik itu sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Jadi memang kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik itu kan berbeda-beda masing daerah ya. Daerah sini mungkin dengan daerah yang di Jakarta, dengan yang di Kalimantan, Papua itu berbeda teman-teman. Oleh karena itu kurikulum Merdeka ini diharapkan membuat pendidik itu lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Gitu ya. Mungkin sampai sini sudah cukup ada bayangan bagi yang sebelumnya apa sih kurikulum Merdeka itu? Kenapa sih kita tuh harus pakai kurikulum Merdeka? Kenapa sih setiap ganti menteri ganti kurikulum? Enggak ya teman-teman. Nyatanya kurikulum K13 yang sebelumnya itu berlangsung selama 11 tahun dan itu udah pergantian menteri tetap menggunakan K13. Jadi itu benar-benar mematahkan kalimat bahwa ganti menteri ganti kurikulum ya. Sekarang coba teman-teman buka wawasannya lagi bahwasanya kita itu harus mengikuti perkembangan zaman. Karena zaman dulu dan zaman sekarang itu berubah. Jadi kenapa kurikulum juga harus mengikuti berubah karena harus disesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didiknya. Gitu ya. Next. Jadi macam-macam. Kenapa sih harus bermacam-macam? Ya, karena yang namanya perubahan kurikulum itu tidak bisa dilakukan secara langsung. Jadi harus bertahap. Jadi di kurikulum Merdeka ini kita ada tahapannya, teman-teman. Ya, semacam tahapan. Jadi yang pertama, ketika sekolah itu memang benar-benar belum siap, cobalah pakai kurikulum Merdeka dengan konsep Merdeka Belajar. Apa artinya? Sekolah tetap boleh menggunakan kurikulum 2013. Tapi dalam pelaksanaan pembelajarannya itu menganut beberapa prinsip kurikulum Merdeka. Gitu ya, paham? Kurikulum K13, tapi pembelajarannya digabung dengan kurikulum Merdeka. Kalau Merdeka berubah, untuk penggunaan kurikulumnya sudah kurikulum Merdeka, strukturnya kurikulum Merdeka. Apa sih struktur kurikulum Merdeka? Nanti akan saya bahas slide berikutnya ya. Jadi menggunakan struktur kurikulum Merdeka dan pelaksanaannya menggunakan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka. Oke, kalau Merdeka berbagi apa sih? Nah, ini tahapan paling puncak teman-teman. Jadi satuan pendidikan itu menggunakan kurikulum Merdeka, menerapkan prinsipnya, juga berkomitmen untuk membagikan praktik-praktik baiknya kepada satuan pendidikan lain, gitu ya. Sudah agak ada bayangan mungkin sampai sini. Oh, ternyata kurikulum Merdeka itu seperti ini tau. Oh, ternyata nggak serumit yang saya bayangkan gitu. Terus gimana nanti RPP silabus? Oke, nanti akan saya jelaskan terkait dengan RPP silabus di K13 dan pergantian namanya di kurikulum Merdeka. Saya lanjut ke struktur kurikulum Merdeka terlebih dahulu. Strukturnya atau isi dari kurikulum Merdeka itu cuma ada 3 teman-teman, dan ini itu hampir sama atau 90% sama dengan di K13, hanya penamaannya yang berubah. Pertama, pembelajaran intrakurikuler. Maksudnya itu apa? Pembelajaran wajib teman-teman yang harus diikuti oleh peserta didik, seperti pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Itu namanya intrakurikuler. Kalau kokurikuler, ya, kokurikuler itu adalah penguatan profil pelajar Pancasila. Contoh kegiatannya bisa kunjungan lapangan, bisa event bareng. Jadi kalau profil pelajar Pancasila itu bisa dikerjakan secara individu, kelompok, ataupun satu sekolahan full, semuanya ikut, itu boleh teman-teman. Nanti tergantung rancangan dari sekolahnya seperti apa. Oke, jadi profil pelajar Pancasila itu bisa kunjungan lapangan, kegiatan-kegiatan bersama, misalkan membuat apa seperti itu, ya. Kalau pembelajaran ekstrakurikuler itu sama seperti pada umumnya. Jadi misal untuk meningkatkan minat murid ya ada basket, bola voli, kemudian misalkan ada pramuka, kemudian ada PMR dan lain sebagainya. Ya, cukup paham ya intra apa, kokurikuler apa, ekstra apa. Biar nggak ambigu, nanti teman-teman boleh banget sambil nyatet ya teman-teman, intinya saja. Kemudian ada tahapan implementasi kurikulum Merdeka.
Kenapa sih harus ada tahapannya? Iya, harus banget. Karena tadi apa? Tadi apa teman-teman alasan kenapa harus pakai kurikulum merdeka? Karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan juga lingkungan belajar peserta didik. Bagaimana cara kita bisa tahu kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik? Ya, yang pertama kita lakukan adalah menggunakan asesmen diagnostik gitu. Jadi mendiagnosa kebutuhan-kebutuhan, potensi, karakteristik, pencapaian, perkembangan peserta didik. Untuk apa sih diagnostik itu? Ya untuk menjadi landasan kita membuat perencanaan pembelajaran. Kalau misalkan kita mau merancang sebuah pembelajaran tanpa menggunakan asesmen diagnostik terlebih dahulu, kita seolah-olah hanya membuat sesuatu yang itu berpusat pada guru, berpusat pada pendidik. Jadi nanti kita nggak tahu itu dibutuhkan apa tidak sama peserta didik, kemudian sesuai tidak dengan kemampuan peserta didik, karakteristiknya gitu. Jadi ini penting banget ya, asesmen diagnostik, kemudian dilakukan perencanaan pembelajaran, lalu dilakukan kegiatan pembelajarannya, sambil dilakukan asesmen formatif secara berkala. Asesmen formatif itu apa teman-teman? Jadi misalkan di kelas kita melihat, oh si A itu udah bisa nih nangkep yang materi ini, oh si B belum, oh ya udah enggak apa-apa, berarti next time saya akan fokus ke si B dengan memberikan ini. Kemudian itu juga dikasih penilaian teman-teman. Asesmen itu penilaian gitu ya. Penilaian tidak harus selalu berupa angka ya. Boleh menggunakan narasi. Oke? Next. Ini ada komponen kurikulum merdeka tadi yang sudah saya sampaikan ya. Aduh, saya tuh bingung, ada CP, TP, ATP, modul ajar, apa sih itu tuh? Sebenarnya teman-teman sama banget dengan kurikulum 13 ya. Tapi penamaannya berbeda. Next akan saya coba perlihatkan untuk RPP ya. Bahasanya kalau di kurikulum merdeka itu modul ajar. Akan saya perlihatkan seperti apa modul ajarnya nanti, oke? Jadi kalau di kurikulum merdeka itu ada capaian pembelajaran, itu sama dengan KIKD di K13. TP, ATP itu silabus teman-teman. Kemudian modul ajar itu RPP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran itu KKM ya, kayak misalkan nilai batas minimumnya gitu. Kemudian KOSP itu sama dengan KTSP gitu. Jadi sebenarnya istilah-istilahnya itu sangat-sangat sama teman-teman. Ya, nanti kalau misalkan terus itu bikinnya gimana sih? Kayak apa sih gambarannya? Ini teman-teman sambil googling ya. Banyak banget contohnya dan sebenarnya mudah dipahami. Nanti akan saya coba jabarkan sedikit tentang CP, TP, ATP, modul ajar. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang kurikulum merdeka ya. Kaitannya dengan PNFI itu benar-benar sangat bermanfaat dan juga sangat sesuai dengan yang ada dengan kebutuhan PNFI gitu teman-teman. Karena sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Oke, mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang mau menambahkan boleh sekali, boleh chat di kolom komentar ataupun DM saya di IG Zelvi. Oke teman-teman, terima kasih, semoga sukses selalu dan bisa lolos menjadi pamong belajar dan kita bisa bergabung di Ikatan Pamong Belajar Indonesia. Terima kasih, see you.